Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Kali ini gue akan ngelanjutin part 3-nya, masih di cerita Jasad Hidup Sang Santri. Cerita ini ditulis oleh akun Twitter @dioseta. Jika kalian ingin membacanya, kalian bisa follow akun beliau. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan sebelum kalian lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Gua saranin kalian dengerin ceritanya pakai headset ya. Kita langsung saja pada ceritanya. Tarian di hutan jati. Beberapa karung beras kecil tengah tertumpuk di salah satu sudut tembok. Tidak terlalu besar, namun Rizal dan teman-temannya merasa lesu melihat tumpukan itu. Nah, ini semua dibawa ya, hati-hati bawanya, ucap Pak Hari, salah satu donatur tetap pesantren sekaligus juragan beras di desa ini. Iya Pak, hatur nuhun, balas Rizal dengan senyum anehnya. Ahmad dan Faris hanya bisa tersenyum kecut melihat beberapa karung beras yang harus mereka bawa sampai ke pondok. Hasilnya kita dihukum juga ya, tanya Faris. Iya, berkat idenya Rizal yang ngajak ngaku soal gudang, balas Ahmad dengan nada ketus. Rizal hanya tertawa kecil. Memang dialah yang berinisiatif untuk mengaku dan menceritakan semua kejadian mulai dari saat melihat Sodar mengintimidasi Fadil, mengintip gudang, hingga keluar pondok hanya untuk menonton bola. Sejak kemunculan nenek-nenek dari gudang itu, aku sering ngerasa ada yang mengganjal setiap mau tidur. Aku lebih memilih mengambil resiko dihukum begini daripada harus ketemu nenek-nenek itu lagi, jelas Rizal. Kalau soal itu sih aku setuju Jal, balas Faris yang juga merasakan hal serupa. Kalau begitu ya udah, ucap Rizal. Ya udah apa? Ya udah diangkat karungnya, jangan ngobrol doang, balas Rizal. Senyum kecut Ahmad dan Faris pun kembali muncul. Namun Rizal mengambil satu karung duluan dan memanggulnya di punggung. Mereka pun tidak punya alasan lagi untuk bermalas-malasan. Siap Pak Mandor, yang penting gajinya ditransfer, ledek Ahmad. Gayamu main transfer, celengan masih di sarung bantal aja sok-sokan transfer, balas Rizal. Mereka pun memulai kloter pertamanya untuk mengangkut sumbangan beras ke pondok pesantren mereka. Sesekali mereka berhenti sesaat melihat hal menarik yang ada di desa. Mulai dari siaran televisi di warung, jajanan sekolah, dan acara kampung yang jarang sekali mereka ikuti. Di sebelah sana bukannya asrama putri ya? Tanya Ahmad tiba-tiba. Iya, setauku gitu, balas Rizal. Udah pernah ke sana? Kali ini Ahmad bertanya sembari sedikit tersenyum. Wah, aku membaca niatmu nih, ucap Faris sembari ikut tersenyum. Boro-boro mau ke sana. Ini punggung bentar lagi bakal jadi kerupuk kalau kelamaan, ucap Rizal sembari menunjukkan punggungnya pada mereka. Ya nggak sekarang juga, tapi sesekali boleh lah lihat-lihat biar gak penasaran, ucap Ahmad. Nah, bener tuh, sesekali lah, ucap Faris. Rizal pun menggeleng dan memilih mendahului mereka menuju pondok untuk meletakkan karung beras itu di tempat yang diperintahkan Ustadz Sobirin. Saat mencapai pondok, Ustadz Sobirin pun tersenyum melihat kedatangan mereka. Tenang Ustadz, masih satu kali lagi, pasti kita selesaiin, ucap Rizal. Yakin? Tanya Pak Sobirin. Yakin dong, cowok gak boleh lemah, ucap Ahmad. Sontak sebuah sarung melayang ke wajah Ahmad. Omonganmu itu loh, yang tadi syok lihat karung beras memangnya siapa? Ledek Faris. Ustadz Sobirin tertawa melihat tingkah mereka. Ya udah, nggak usah buru-buru. Itu ada es teh, minum dulu, baru lanjut lagi, perintah Ustadz Sobirin. Mereka bertiga pun saling bertatapan dan tersenyum. Beneran Ustadz? Ustadz Sobirin mengangguk. Alhamdulillah. Mereka pun berlari menuju meja yang ditunjukkan Ustadz Sobirin. Sudah ada 3 gelas es teh yang diletakkan di sana. Walau sudah sedikit mencair, namun mereka masih menikmati minuman itu dengan senang. Udah lama gak minum es teh ya? Iya, nikmat mana lagi yang kau sudah setakan nak? Halah, siap Ustadz Rizal. Mereka pun segera menghabiskan minuman itu dan segera berpamitan kembali kepada Ustadz Sobirin.
Rizal dan teman-temannya pun kembali mengangkut sisa karung beras yang ada di lumbung Pak Hari. Namun ada sedikit kericuan di sana yang membuat mereka cukup bingung. "Itu Kang Mamat kan? Preman yang di pasar kemarin?" tanya Faris. "Pak Hari sampai menduduk-menduduk gitu. Pasti lagi minta jatah preman," ucap Ahmad. Benar aja, tak lama kemudian Pak Hari pun mengambil beberapa lembar uang dan memberikannya kepada orang yang bernama Mamat itu. "Udah nggak usah diliatin daripada kita ikut kena masalah," balas Rizal. Mereka pun lebih memilih untuk meninggalkan tempat itu dan menyelesaikan tugas mereka. Kali ini mereka tidak terlalu banyak bincang selama perjalanan. Tenaga mereka sudah cukup terkuras oleh karung-karung beras yang mereka bawa. Sekali lagi mereka melewati jalur menuju asrama Putri. Di sana tiba-tiba Rizal terhenti. "Kenapa, Jal?" tanya Ahmad bingung. "Jangan bilang kamu mau mampir ke sana sekarang," tambah Faris. Rizal tidak menjawab, namun ia malah berbelok menuju ke jalan ke asrama Putri. "Jal, jangan aneh-aneh kamu," tahan Faris. "Shh." Rizal memberi isyarat pada teman-temannya. Tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu yang mengganjal. "Tuh, kalian lihat." Rizal menunjuk ke salah satu sisi asrama Putri yang terlihat dari balik pagar. Faris dan Ahmad pun menoleh ke arah yang dimana Rizal tunjuk tadi. "Perempuan?" tanya Faris. Rizal mengangguk. Mereka merasakan ada sesuatu yang ganjal. Perempuan itu berdiri seorang diri di tengah-tengah kebun. Ia menatap ke satu arah dan wajahnya tersenyum dengan aneh. Di satu sisi wajahnya terlihat pucat, tidak seperti santri wanita yang lain. Dia ngapain?" tanya Ahmad. "Lah mana tahu gua," balas Rizal. Belum sempat menyimpulkan apapun, perlahan mereka menyadari bahwa perempuan itu menoleh perlahan ke arah mereka. "Cabut!" perintah Rizal. "Kalau ketahuan bahaya." Mereka pun segera berlari meninggalkan tempat itu. Namun sesekali saat Faris menengok ke santri wanita itu, ia melihat wanita itu menyeringai dengan mata yang melotot. Itu tidak seperti tatapan seorang manusia normal. "Jal, kenapa Riz?" Faris berniat membicarakan itu pada mereka. Namun karena tidak yakin, ia pun membatalkan niatnya. Enggak apa-apa. Cepat keburu maghrib," ucapnya. Hari ini memang cukup melelahkan untuk mereka bertiga. Namun kesempatan untuk bisa melihat kehidupan sehari-hari di luar pesantren juga mereka merupakan hiburan buat mereka. Setelah selesai menunaikan sholat isya, mereka pun melanjutkan mengaji dengan salah satu di pendopo kayu yang tak jauh dari asrama mereka. Kali ini Ustadz Sobirinlah yang mengajar mereka dengan santri-santri yang lain. "Faris, ngeliatin apa?" tegur Rizal yang menyadari temannya tidak fokus dalam mengaji. Enggak," balas Faris yang segera kembali melanjutkan bacaannya. Rizal menatap ke arah Faris. Ada seseorang yang memang jadi perhatian Rizal selama ini. "Fadil ya?" tanya Rizal. Faris yang merasa pikirannya tertebak pun menengok ke arah Rizal. "Iya Jal, coba perhatiin. Dia nggak kayak lagi ngaji. Gerakan mulutnya nggak sama yang kita baca beda," jelas Faris. Rizal sekali lagi memerhatikan Fadil. Dan benar saja, gerakan bibir Fadil terasa berbeda dengan ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Walau begitu, Rizal tetap mengingatkan Faris untuk fokus agar mereka tidak mendapatkan masalah lagi. Tepat setelah selesai mengaji, Rizal dan Faris masih berdiam di pendopo sembari menunggu teman-temannya bubar. Ahmad tidak tahu rencana mereka pun terpaksa ikut menunggu. "Assalamualaikum Ustadz," salam Riza. "Waalaikumsalam. Ada apa Rizal?" Enggak Ustadz. Kalau ada waktu pengen ngobrol sedikit," jawab Rizal. Ustadz Sobirin pun mengajak mereka bertiga untuk duduk lagi di pendopo untuk berbicara. "Itu, saya bingung juga ngomongnya, takut salah," jelas Rizal. Faris menyenggol Rizal seolah memastikan Rizal untuk membicarakannya mengenai Fadil. "Kenapa? Pas di desa tadi kalian melihat yang aneh-aneh?" tanya Ustadz Sobirin. Ahmad yang merasa teman-temannya belum berani berbicara pun berinisiatif untuk mengulur waktu. "Iya Ustadz,
Tadi kita ngelihat Pak Hari di palak preman. Kalau nggak salah namanya Mamat, ucap Ahmad tiba-tiba. Ustadz Sobirin pun menghela nafas. Kalian diapain sama Kang Mamat? Tanya Ustadz Sobirin. Gak diapa-apain sih, tapi kami sudah beberapa kali ngelihat Kang Mamat bikin ribu di pasar. Memang dia nggak bisa dilaporin polisi aja ya, balas Ahmad. Yang dilakukan Mamat itu memang buruk, tapi tidak pantas untuk ditiru. Tapi cukup benci perbuatannya saja, jangan orangnya. Ustadz Sobirin mencoba menasehati mereka. Ya nggak bisa lah Pak Ustadz. Udah pasti kita benci sama preman pasar macam itu, balas Rizal. Dahi Ustadz Sobirin langsung berkerut seketika mendengar jawaban Rizal. Ia pun menatap ke mereka bertiga. Ya sudah, pagi ini kalian bangun jam 3:30 pagi. Kalian sholat subuh di masjid desa ya, perintah Ustadz Sobirin. Mendadak mereka bertiga saling bertatapan. Kita dihukum lagi nih Ustadz, protes Faris. Dihukum atau tidak, kalian akan mengerti nanti, balas Ustadz Sobirin. Saat itu Rizal seketika menyikut lengan Ahmad seolah menyalahkan dirinya. Namun karena tahu tujuan Ahmad adalah menolong mereka, Rizal pun menerimanya dengan ikhlas. Oh iya, satu lagi Ustadz, tiba-tiba Faris memberanikan diri untuk berbicara. Ustadz Sobirin memandangnya dengan memperhatikannya. Tadi saya ngerasa ada yang aneh sama Fadil. Kok kayaknya dia nggak ngikut ngaji seperti yang lain. Mulutnya seolah mengucapkan kata-kata yang aneh. Saya sampai merinding, jelas Faris. Ustadz Sobirin terlihat heran, namun ia tidak mau mengambil kesimpulan seseorang diri mengenai itu. Kalian yakin? Ustadz Sobirin, saya lihat sendiri. Tapi kamu tidak mau menuduh. Makanya kami cerita hati-hati ke Ustadz, jawab Rizal. Kami merasa harus ngomong karena takutnya ada kaitannya dengan kitab yang diambil Kang Sodar dari Fadil, tambah Ahmad. Ustadz Sobirin pun mengerti. Ia mengatakan akan memantau Fadil lebih ketat. Setelah itu, Ustadz Sobirin meminta ketiga anak itu untuk kembali menyusul teman-temannya ke kamar untuk beristirahat. Seorang pria berjaga tak jauh dari pintu keluar asrama. Kang Aang namanya. Ia yang bertugas menjaga keamanan pondok dan mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan. Kang, kami disuruh Ustadz Sobirin buat sholat subuh di masjid desa. Rizal meminta izin Kang Aang untuk dibukakan gerbang. Iya, Ustadz sudah bilang. Hati-hati, jam segini masih banyak jurik. Ledek Kang Aang. Ye, Kang Aang, santri masa takut sama jurik, balas Faris dengan sombong. Lah, sombong dia. Gak nyadar dari tadi ada nenek-nenek yang ngikutin kalian, balas Kang Aang. Mendengar ucapan itu, sontak mereka bertiga pun langsung melesat menempel ke Kang Aang. Kang, yang bener Kang, tanya Faris dengan raut wajah yang mulai berubah. Iya Kang, yang bener, tambah Ahmad. Ucapan Kang Aang mengingatkan mereka pada sosok nenek-nenek penunggu gudang tua itu. Ya enggak lah, Kang Aang teh bercanda. Sudah sana sholat. Kalau niatnya baik insya Allah nggak akan diganggu, ucapnya. Mereka bertiga pun memasang senyum kecut dan meninggalkan Kang Aang. Di satu sisi setelah kepergian mereka, Kang Aang menatap ke arah kamar di asrama mereka. Ia menyadari ada sosok nenek yang tertawa dengan aneh memantau mereka bertiga dari arah kamar mereka sebelumnya. Sebuah masjid terletak di ujung turunan desa. Bukan masjid yang besar, namun itu pun jarang penuh dengan kepala keluarga yang seharusnya bisa 2 kali lipat dari kapasitas masjid ini. Gak rame ya Jal? Tanya Ahmad. Iya, mungkin ini maksud Ustadz Sobirin. Kalau kita gak membiasakan sholat subuh dari sekarang, mungkin saat kita besar, masjid-masjid hanya menjadi bangunan simbolis saja, jawab Rizal. Mereka pun segera mengambil wudhu dan masuk ke dalam. Sebelum masuk ke dalam shaf, mereka terpaku pada sosok yang tidak mereka sangka akan berada di sana. Itu Kang Mamat, tanya Faris kaget. Iya, Kang Mamat. Kayaknya udah di sini duluan dari tadi, balas Ahmad. Suara kasak kusuk mereka didengar oleh seorang Pak Hari. Ia menepuk Faris dan mengingatkan mereka untuk mulai sholat subuh. Mereka pun mengerti dan mulai menjaga sikap. Kok tumben kalian sholat di masjid desa? Tanya Pak Hari menyapa mereka bertiga. Disuruh Ustadz Sobirin Pak,
jawab Rizal. Pak Hari, itu bener Kang Mamat kan? Dia juga sering sholat subuh, tanya Faris penasaran. Pak Hari mengangguk. Ia gak pernah bolong, mereka bertiga pun saling bertatapan. Warga gak ngerasa gimana gitu, orang sejahat Mamat ikutan sholat. Ahmad penasaran. Pak Hari mengajak kami duduk di salah satu sisi teras masjid. Ia berniat meluruskan tentang pemikiran mereka bertiga. Sholat itu kewajiban. Seberapapun dosa kalian, jangan pernah tinggalin sholat, ucap Pak Hari. Kok Pak Hari bisa ngomong begitu? Kan Kang Mamat habis jahat ke Pak Hari, tanya Rizal. Dosanya Mamat biar Allah yang balas. Dan ibadahnya juga urusannya dengan Allah, jelas Pak Hari. Rizal, Ahmad dan Faris saling bertatapan. Mereka mencoba mencerna cerita Pak Hari. Namun perlahan pun mereka mulai mengerti. Mungkin ini yang ingin disampaikan Ustadz Sobirin. Ya gampangnya, sebagian dari kami di sini merasa malu. Orang seperti Mamat saja rajin sholat. Masa kita mau bolong-bolong? Mereka bertiga pun paham. Ia kembali menatap Kang Mamat yang tengah meninggalkan masjid. Mereka membayangkan apa yang akan dilakukan Kang Mamat setelah ini. Apa benar orang yang tidak pernah lupa akan Tuhannya akan menindas orang lagi? Ataukah ada hal-hal lain yang Mamat lakukan yang tidak mereka ketahui? Udah jangan bengong, ayo balik. Bentar lagi terang, bisa telat sekolah kita, ucap Ahmad. Mereka pun pamit dan Pak Hari dan kembali pulang ke pondok. Sebelum sampai ke pondok, tiba-tiba mereka melihat kericuan di arah asrama wanita. Rasa penasaran pun membuat mereka memberanikan diri untuk mendekat ke sana. Teh, rame banget, lagi pada ngapain? Tanya Rizal dari balik pagar. Kalian ngapain di sini? Jawab santriwati yang ditegur oleh Rizal. Kami habis sholat subuh di desa, disuruh Ustadz Sobirin. Terus ngedengar ada rame-rame di sini, kami penasaran dong, jawab Rizal. Santriwati tadi pun menoleh ke belakang dengan sedikit cemas. Ada santriwati yang hilang, Hanifah namanya. Kami belum sempat ngasih tahu Umi, masih belum pada datang. Kalau di luar atau di asrama putra kalian ngeliat, kasih tahu Ustadz ya, jelasnya. Iya teh, tapi ada petunjuk lain gak? Hilangnya karena apa gitu, tanya Faris. Santriwati itu berpikir sebentar. Kemarin dia pamit, katanya mau ngejar ada santri yang masuk ke pekarangan asrama putri. Habis itu gak kelihatan lagi, jelasnya. Mereka bertiga pun mengernyitkan dahi. Santri masuk ke pekarangan asrama putri, mana bisa, ucap Ahmad. Sudah ya, takut ketahuan. Kalau ada petunjuk, kabarin saya atau Ustadz, ucapnya. Lah teteh sendiri siapa? Kalau ditanya Ustadz saya dapat cerita dari siapa? Tanya Rizal. Siti, bilang aja diceritain Teh Siti. Nanti saya juga cerita ke Umi, balasnya. Ia pun bergegas meninggalkan pagar dan kami segera kembali ke arah pondok. Tak jauh dari arah pondok, tiba-tiba mereka bertiga melihat sosok santri seumuran mereka juga sedang berjalan ke arah pondok. Itu Fadil kan? Tanya Faris. Baju sama, badannya mirip, tapi bukannya dia nggak bisa keluar? Tanya Rizal. Mereka penasaran, mereka pun mempercepat langkah mereka dan menyusul orang itu. Tapi anehnya sebelum sempat mendekat, tiba-tiba sosok menyerupai Fadil itu sudah menghilang dari pandangan mereka. Kang, selain kami bertiga, ada santri lain gak yang keluar pondok? Rizal bertanya kepada Kang Aang, memastikan rasa penasarannya. Kalau yang seangkatan kalian gak ada, paling santri senior yang kebagian tugas belanja, jelasnya. Yakin Kang? Ahmad memperjelas. Yakin, setiap keluar masuk pasti Kang Aang catat kok. Memang kenapa? Balas Kang Aang. Enggak apa-apa Kang, hatur nuhun Kang, balas Rizal sembari berpamitan. Pagi itu waktu mereka tinggal sedikit untuk mengejar bel masuk sekolah. Mereka pun mengirit waktu dengan menggunakan satu kamar mandi bertiga, daripada antri lebih lama dengan teman-teman yang lain. Beruntung mereka bisa selesai dengan cepat dan masuk kelas tepat pada waktunya. Mungkin gak sih kalau santriwati yang hilang itu yang kemarin kita lihat, gumam Rizal di tengah mata pelajaran mereka. Aku juga mikir gitu, tapi belum tentu dia yang namanya Hanifah, balas Haris. Sudah, jangan menebak-nebak. Kalau kita lihat, kita kabarin. Kalau enggak ya udah. Jangan dibikin pusing, ucap Ahmad. Bener juga ucapan Rizal. Ucap itu pun menutup kebingungan mereka atas kabarnya santriwati tadi.
Kali ini mereka tidak ingin mencari masalah lagi. Sempat beberapa kali mereka menoleh ke arah Fadil. Keberadaannya di kelas membuktikan bahwa santri yang mereka lihat tadi pagi bukanlah Fadil. Di sekolah mereka sempat bertemu dengan Teh Siti yang ternyata kakak kelas mereka. Namun keberadaan Hanifah masih belum diketahui. Berita itu pun sudah mencapai ke para ustadz dan menghimbau para santri untuk berhati-hati. Hari sudah larut malam, ada seorang nenek yang berjalan di tengah kamar dengan menyeret kakinya. Sosok itu nyaman berada di kamar tanpa disadari satupun santri yang terlelap di kamar itu. Rizal tertegun melihat sosok itu. Tanpa sadar, tiba-tiba wajah nenek itu sudah berada di hadapannya. "Pergi!" Rizal berteriak dan itu membuatnya tersadar. Mimpi. Sekali lagi nenek itu muncul di mimpi Rizal. Faris yang mendengar teriakan Rizal terbangun dan memastikan keadaan Rizal. "Kenapa, Jal?" "Enggak, mimpi, Riz." Rizal termenung sesaat mengumpulkan kesadarannya. Tapi sebelum ia memutuskan untuk kembali tidur, ia tersadar bahwa Fadil tidak ada di kasurnya. "Faris, kenapa, Jal? Fadil nggak ada." Faris pun menoleh ke arah kasur Fadil. Dan memang tidak ada Fadil di sana. "Paling ke kamar mandi," ucap Faris. Rizal mencoba menerima dugaan Faris, tapi setelah menunggu beberapa lama tidak ada tanda-tanda Fadil akan kembali. "Perasaanku nggak enak, Jal. Apa coba kita cari?" ucap Faris tiba-tiba. "Iya, aku penasaran. Ahmad gimana? Bangunin deh." Kan Ahmad yang tengah tertidur. Secara singkat, mereka menceritakan tentang keberadaan Fadil. Ahmad yang juga penasaran dengan sosok Fadil pun setuju untuk mencari jejaknya. Saat mereka keluar, mereka menyadari bahwa sudah melewati tengah malam. Jam yang terpasang di dinding menunjukkan telah melewati jam 12 malam. Baru saja keluar, tiba-tiba mereka mendengar seorang santri berjalan ke arah belakang asrama. Sontak mereka berinisiatif mengikutinya. Ada sebuah lubang tembok yang tertutup semak-semak. Santri itu menyebabkan semak itu dan keluar. "Bener ternyata," ucap Ahmad. "Bener apa, Mat?" "Ada gosip-gosip beredar katanya ada lubang di tembok pesantren yang sering dijadiin tempat keluar masuk sesama santri senior," jelas Ahmad. Mereka pun tidak berpikir lebih panjang dan mengikuti santri itu keluar. "Itu arah hutan, Jal," peringat Faris. "Arah yang sama saat kita ngelihat Kang Saudar dulu," tambah Rizal. "Terus gimana? Gak mungkin kita masuk ke sana," tanya Ahmad. Mereka tidak memiliki waktu yang banyak untuk berpikir. Tapi saat mereka mulai memasuki hutan, tiba-tiba terdengar suara alat musik hajatan dari dalam hutan. "Ini pasti ada yang gak beres. Aku merinding, Riz," ucap Rizal. "Tapi kalau gak kesana kita gak bakal tahu soal Fadil," baras Faris. Perdebatan mereka saat itu memutuskan mereka untuk mengambil resiko lagi. "Kalau itu Fadil, kita selamat. Tapi kalau bukan, kita pasti dihukum lagi," jelas Faris. "Kalian tahu kan, aku pasti bakal milih bertindak apa. Toh kita lihat sendiri ada santri yang meninggalkan pondok dan masuk ke dalam hutan," balas Rizal. "Kalau sepakat aku panggil Ustadz Sobirin," ucap Ahmad. Mereka pun sepakat untuk berpencar, sementara Faris dan Rizal mengejar Fadil. Ahmad memanggil Ustadz untuk meminta pertolongan. Hanya senter kecil Rizal yang menerangi jalur hutan saat itu. Ia mengikuti arah santri itu ke dalam hutan jati yang jauh di jalur cahaya. Suara alunan musik gamelan pun terdengar semakin jelas di hutan itu. Namun suaranya mengalun lambat dan terdengar mengerikan. Rizal dan Faris berusaha untuk memberanikan dirinya untuk menembus hutan itu. Namun mereka terhenti saat menemukan seseorang berdiri di tengah hutan itu. "Itu Fadil?" tanya Rizal. "Bukan, itu perempuan." Faris bisa melihatnya lebih jelas setelah menyadari rambut panjang dari sosok itu. Perempuan itu berjalan tertatih dengan sesuatu yang menetes dari tubuhnya. Ia terus tertawa sembari menyeret kakinya menuju suatu tempat yang cukup luas. "Jangan-jangan dia santri perempuan yang hilang, Jal. Hanifah," tebak Faris. Faris bersiap mengejar perempuan itu, tapi tiba-tiba Rizal menariknya. Faris yang bingung pun mencoba melepas genggaman Rizal dan menoleh ke arahnya. Tapi Rizal malah menggenggamnya dengan lebih erat. "Jal, kenapa sih?" tanya Faris. Wajah Rizal pucat. Ia tidak menatap ke perempuan itu. Rizal menatap ke atas pepohonan dengan wajah yang pucat dan keringas yang mengucur.
Astaghfirullahaladzim. Berkali-kali Rizal mengucapkan istighfar menatap apa yang ada di hadapan matanya saat ini. Mengetahui Rizal ketakutan, Faris pun menatap ke arah yang dilihat oleh Rizal. Pocong! Tiba-tiba Faris tersadar dan keberadaan pocong yang muncul di antara pohon-pohon di sekitar mereka. Kenapa kita nggak sadar ada kuburan di sini? Faris semakin panik. Baca doa, Riz, baca doa, ingat Rizal. Lari, Jal, lari, ucap Faris. Tapi Rizal dengan enggan mengikutinya. Enggak, itu pasti santriwati yang hilang tadi. Hanifah, kalau kita kabur, dia bisa kenapa-napa, balas Rizal. Walaupun takut setengah mati, tapi ia lebih khawatir dengan sosok santriwati yang telah berhenti di tengah-tengah kuburan. Terus kita harus gimana? Aku pernah dengar cerita kalau hutan jati ini pernah kebakaran, ucap Rizal tiba-tiba. Maksud kamu? Rizal ingat, ia pernah ditakut-takuti oleh Kang Aang untuk tidak memasuki hutan jati dengan sebuah cerita. Hutan ini pernah kebakaran sebelumnya, ucap Rizal. Ia menceritakan bahwa kebakaran hutan itu seolah disengaja oleh beberapa pihak. Masalahnya, kebakaran hutan itu tengah terjadi saat sedang ada proyek penebangan di tengah hutan. Banyak pekerja yang mati kebakaran di hutan ini, Riz, ucap Rizal. Maksud kamu mereka ini hantu-hantu dari pekerja itu? Tanya Faris. Entahlah. Tapi saat kejadian itu ustadz-ustadz di pondok dimintai untuk menyolatkan jenazah-jenazah itu dan menguburnya dengan layak, jelas Rizal. Belum sempat Rizal berbicara lagi, tiba-tiba santri wanita yang masih jauh berada di hadapan mereka menaikkan tangannya. Perlahan ia mengayunkan badannya mengikuti suara musik yang tidak jelas berasal dari mana itu. Seketika seluruh sosok mengerikan yang ada di tempat itu pun menoleh ke arah Hanifah. Seseorang seolah tertarik dengannya. Pocong-pocong itu mengeluarkan tangan dan kakinya dari kain kafan. Mereka merayap mendekati Hanifah. Dari sisi gelap hutan pun terlihat lagi makhluk-makhluk mengerikan dengan kulit yang dipenuhi luka bakar mendekat ke arah Hanifah. Darah. Hanifah netesin darah. Faris tersadar dengan cairan yang diteteskan dari tubuh Hanifah. Setan-setan itu mendekat, menjelati tanah di mana terdapat tetesan darah. Sementara itu Hanifah terus menari sambil tertawa dengan wajah pucat. Itu darah menstruasi, firasatku lebih dari itu. Di bawah cahaya bulan dan di tengah-tengah kuburan alas jati, Hanifah menari sambil tertawa kesetanan. Walau begitu Faris dan Rizal sadar, air mata Hanifah menetes seolah ada sesuatu yang menyiksa dirinya. Setiap tetesan darah Hanifah tak luput dari jelatan setan-setan itu. Tapi mereka sama sekali tidak puas. Beberapa dari mereka sudah mengincar Hanifah dan mulai menjelati darah yang ada di kaki Hanifah. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Rizal mengumpulkan keberaniannya dan berlari ke arah Hanifah sembari membaca ayat kursi sekeras-kerasnya. Rizal, jangan nekat. Faris mencoba menahan namun Rizal tidak peduli. Rasa khawatir Rizal membuat menerjang sosok-sosok mengerikan itu hingga meraih tangan Hanifah. Man zalladhi yasfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahiduna bisyai'in min ilmi illa bima syaa'. Tak henti-hentinya ia melanjutkan ayat kursi yang mereka harapkan dapat mengusir setan-setan itu dan melolong Hanifah. Sayangnya itu saja tidak cukup. Hanifah masih memaksa untuk terus menari. Namun Rizal menahannya. Faris yang melihat keberanian Rizal pun ikut menyusulnya. Kini mereka menahan Hanifah untuk tidak kembali menari sembari terus melantunkan ayat-ayat kursi. Gak ada doa lain, Jal? Tanya Faris. Aku hafalnya cuma ayat kursi. Itu saja baru hafal habis kejadian Kang Sodar, balas Rizal. Ya udah baca terus, kalau ada kesempatan kabur, kita kabur, lanjut Faris. Sayangnya harapan mereka tidak terjadi. Setan-setan itu masih terus tertarik dengan darah yang menetes di kaki-kaki Hanifah. Setan-setan itu semakin terdekat
Tiba-tiba terdengar lantunan ayat-ayat suci dari jauh. Tidak hanya satu orang, ada beberapa orang yang membacakan. Itu sembari mendekat ke arah mereka. Rizal, Faris, terdengar suara Ahmad dari jauh mendekat ke arah mereka. Mat, di sini Mat, tolong, sahut Rizal. Ayat-ayat suci yang dibacakan mereka berhasil membuat setan-setan itu tidak nyaman. Mereka mengeram seolah murai merasa kesakitan. Astaghfirullahaladzim. Wajah kaget Ustadz Sobirin terpampang bersama cahaya obor yang mereka bawa. Ustadz, tolong Ustadz, teriak Faris. Ustadz Yahya membawa sebuah kendi kecil yang berisi air. Ia membacakan doa-doa pada kendi itu dan menyiramkan air itu ke sosok-sosok yang masih bertahan dari doa-doa mereka. Seketika suara teriakan kesakitan terdengar di tengah-tengah hutan itu. Suara itu terus menggema sampai akhirnya menghilang dan berganti suara serangga hutan. Kalian gak apa-apa? Tanya Ustadz Sobirin. Gak apa-apa Ustadz, ini tolong Hanifah Ustadz, ucap Rizal menunjukkan kondisi Hanifah. Wajahnya terlihat pucat namun terus menyeringai. Ia menatap Ustadz Sobirin dengan mata yang mengerikan. Saat itu juga Ustadz Sobirin memegang kepala Hanifah dan membacakan doa hingga ia kehilangan kesadaran. Tapi entah, wajah cemas Ustadz Sobirin sama sekali tidak menghilang. Ustadz Yahya, tolong bantu saya. Ustadz Yahya menghampiri Ustadz Sobirin dan melihat keadaan Hanifah yang mengenaskan. Astagfirullahaladzim, anak ini keguguran. Mendengar ucapan Ustadz Yahya, seketika Rizal dan yang lain kaget. Keguguran? Hanifah kan umurnya gak jauh dari kami. Bagaimana bisa hamil? Ucap Faris. Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya tidak menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang mereka ketahui tentang Hanifah. Faris dan Rizal pun menyadari batasan mereka dan tidak lagi bertanya pada mereka. Saat perjalanan kembali ke pondok, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Rizal. Kalau keguguran berarti pasti janinnya masih ada di hutan kan? Bisik Ahmad. Kita gak usah ikut-ikut lagi Mat. Masalah ini udah di luar kapasitas kita. Kalau ditanya baru kita jawab, balas Rizal. Tapi kita kan jadi menduga yang aneh-aneh, tambah Faris. Sama, tapi kita harus lihat kondisi. Sesampainya di pondok, sudah ada ustazah yang menanggung jawab asrama putri yang menunggu di sana. Ia terlihat khawatir dengan keadaan Hanifah. Ustadz, biar saya rawat di Hanifah dulu ya. Kita bicarakan masalahnya besok pagi, ucapnya yang segera mendapat persetujuan dari Ustadz Sobirin. Rizal dan Faris pun izin mencuci wajah dan muka sebelum menjelaskan apa yang terjadi di kedua ustadz yang menjemput mereka. Disitulah Rizal menyempatkan diri untuk menengok kamar tidurnya. Dan anehnya, Fadil tengah tertidur dengan lelap di kasurnya seolah tidak pernah meninggalkan tempatnya. Ia pun menghela nafas seolah pasrah dengan apa yang terjadi barusan. Seharusnya kalian melapor pada orang dewasa, bukan bertindak seperti ini, ucap Ustadz Yahya. Maaf Ustadz, kami salah, sahut mereka bertiga. Jumlah korban yang sebelumnya hanya satu bisa bertambah menjadi 3 bila terlambat sedikit saja, tambah Ustadz Yahya. Untuk soal itu Rizal dan Faris sangat sadar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka bila Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya terlambat menyelamatkan mereka. Ini hukuman kalian. Ada ayat-ayat doa yang harus kalian hafalkan. Besok sepulang sekolah harus bisa mengulanginya di depan saya, perintah Ustadz Yahya. Baik Ustadz. Ustadz Yahya pun meninggalkan mereka di musola. Namun sebelum Ustadz Yahya pergi, ia terhenti sejenak. Hafalkan, pahami artinya, dan terima dengan ikhlas. Itu titipan Ustadz Sobirin. Mungkin saja baca-bacaan itu bisa menyelamatkan kalian kelak, ucap Ustadz Yahya sebelum akhirnya meninggalkan mereka. Mereka bertiga pun menyalin ayat-ayat itu dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Rizal sesekali membuka salinan ayat-ayat itu. Mat, aku ngerasa ini bukan sekedar hukuman, ucapan Rizal sebelum tidur. Terus, Ustadz Sobirin pasti punya maksud tertentu dengan memberikan kita hafalan ini. Seperti saat kita diminta sholat subuh di desa, ucap Rizal. Tidak ada jawaban dari Ahmad maupun Faris. Ucapan Rizal saat itu hanya dibalas dengan suara dengkuran Ahmad dan Faris yang memang sudah sangat kelelahan dengan kejadian tadi. Sebelum tidur, sekali lagi Rizal menoleh ke arah Fadil. Ia semakin merasa ada yang misterius dengan temannya itu. Pada siang harinya,
Mereka bertiga ketemu dengan Teh Siti. Katanya kalian yang nemuin Hanifah ya? Hebat banget kalian. Teguh Teh Siti yang bertemu dengan mereka saat jam istirahat. Bukan hebat Teh, musibah, balas Rizal ketus. Tidak ada yang dapat disombongkan dari kejadian semalam. Ada beberapa nyawa yang hampir melayang karena kenekatan Rizal dan kawan-kawannya. Gak usah cemberut terus, Zal. Aku justru salut sama kamu berani nerobos setan-setan itu demi Hanifah, ucap Faris. Hah? Setan? Serius kamu? Teh Siti kaget. Tanpa sadar mereka sudah dikerumuni oleh teman-teman di sekitarnya. Tapi alih-alih menceritakan tentang setan-setan itu, mereka lebih memilih untuk menceritakan bahayanya hutan jati dan kesalahan yang membuat mereka dihukum. Pokoknya, jangan sampai ada di antara kalian yang masuk ke hutan itu. Salah-salah kalian tersesat dan gak bisa keluar. Tutup Rizal yang segera memutuskan meninggalkan kerumunan itu. Saat kembali ke kelas, tiba-tiba Rizal, Faris, dan Ahmad melihat pemandangan yang tidak asing. Itu Fadil. Dia diincer Kang Ajat kayaknya. Bukan hanya Fadil yang sedang dirundung. Mereka juga melihat Fadil menggenggam benda aneh di tangannya. Bentuknya seperti kuningan seukuran kepalan tangan. Fadil, dicariin Ustadz, udah masuk kelas. Tiba-tiba Rizal berteriak mengagetkan mereka. Sontak Faris dan Ahmad pun mengikuti Rizal karena takut menjadi masalah juga. Kalian jangan ikut campur, teriak orang-orang yang merundung Fadil. Oh, baik Kang. Saya bilang ke Ustadz, Fadilnya lagi ada urusan sama Kang Ajat, balas Rizal dengan santai. Sontak wajah Ajat dan teman-temannya panik. Mereka pun melepaskan Fadil dan segera pergi. Sementara itu Rizal dengan santainya berjalan kembali ke kelas. Nekat kamu Jal, ucap Faris. Sama Demit kemarin aja berani, masa cuma sama Kang Ajat Rizal takut, tambah Ahmad. Rizal berhenti sejenak dan menahan teman-temannya. Ada yang lebih bikin aku penasaran, ucap Rizal tiba-tiba. Apa Jal? Tuh, lihat si Fadil. Rizal menunjuk ke arah si Fadil yang telah melewati mereka. Kenapa? Faris penasaran. Dia sama sekali gak seneng kalau kita tolong. Aku malah suuzon kalau dia memang sengaja mancing supaya diincer kakak kelas. Jelas Rizal. Lah, bunuh diri? Buat apa? Ahmad bingung. Supaya beda di tangannya direbus sama Kang Ajat, ucap Rizal. Faris dan Ahmad pun mengerti kecurigaan Rizal. Namun itu hanya sebuah dugaan. Mereka tidak mungkin menuduh Fadil akan hal yang tidak logis. Kelanjutan mengenai kabar Hanifah tidak lagi terdengar oleh Rizal dan kawan-kawan. Mereka bertanya, jawaban yang mereka terima adalah Hanifah sudah dijemput oleh orang tuanya dan tidak lagi belajar di pondok. Di luar jawaban itu, sebenarnya mereka mendengar desas-desus bahwa Hanifah sudah mulai pulih. Namun masih ada yang aneh pada dirinya. Ia sering mengamuk sendiri dan tertawa terbahak-bahak seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan. Untuk itulah keluarganya membawanya pergi dari pondok dan mencoba mengobati Hanifah di lembaga yang lebih mampu mengurus masalah psikologi Hanifah. Hamil, keguguran, dikejar setan. Aku gak heran kalau Hanifah sampai setrauma itu, ucap Faris. Ya udah, kita dikirim doa aja buat kesembuhan dia. Toh kita cuma anak kecil yang gak bisa apa-apa, tambah Ahmad. Setelah tragedi Hanifah, hampir tidak ada keanehan yang dialami Rizal dan kawan-kawannya. Semua berlalu begitu saja. Namun mereka bertiga semakin dekat dengan Ustadz Sobirin dan Ustadz Yahya. Kadang mereka menawarkan diri untuk membawakan beras dari lumbung Pak Hari walau tidak sedang dihukum. Tapi harapan mereka untuk belajar dengan tenang hingga lulus sekali lagi terkoyak. Lagi-lagi Rizal melihat Fadil bertingkah aneh. Kali ini Fadil bangun dari kamarnya dengan ekspresi wajah yang mengerikan. Ia seperti mengamuk, mengeram, matanya melotot hingga air liurnya terus mengetes. Rizal pura-pura tidur dan mengamatinya dengan hati-hati. Rasa takut dan merinding benar-benar menyelimuti tubuh Rizal. Ia sama sekali tidak berani menegur Fadil yang seperti kesurupan. Sekali lagi Fadil pergi meninggalkan kamar, tapi kali ini Rizal enggan untuk mengikutinya. Rasa takut menemani Rizal saat menunggu apa yang terjadi saat Fadil kembali. Atau mungkin bisa saja Fadil tidak akan kembali. Bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.